keluarga di kampung. Jadi di kota ini kan keluarga itu udah satu saudara, makanya waktu kuliah saya tinggal di situ. Dengan rumah Ustaz tinggal Akib. di sini, ya. Nah, Bapak itu sifatnya tegas, disiplin lah begitu. Ya, kalau satu waktu belajar ya mesti tunggu belajar. Dan itu sering membaca, kuat membaca. Malah koran itu sampai berapa tuh, 3 atau berapa dulu itu korannya tuh. Pokoknya kuat membaca lah. Oh, nggak ada. Malah kalau yang tinggal situ ada abang dari Bintang lagi, satu lagi. Itu pun diangkatnya langsung ya, anak pertama, ini anak pertamaku, ini anak kedua gitu. Dan kami dianggapnya itu seperti anaknya sendiri. Nah, begitu juga dalam berkeluarga, waktu makan, waktu apa itu biasa aja, seperti anaknya sendiri. Yang saya lihat itu teratur rapi lah, punya apa namanya, Agenda. agenda. Jadi kalau jam sekian, nah sudah pasti kadang ada yang jemput, kadang bapak pergi sendiri. Nah, yang jelas dia keluar menurut yang sudah dijadwalkan. Itu kan pernah jadi rektor, jadi apa, udah pernah. Itu tadi sudah berdasarkan jadwal ini, malah kadang sampai penuh jadwal itu sampai beberapa bulan ke depan. Mau juga sampai setahun, karena di samping jadi di Sumatera Utara, kadang sampai ke Aceh, di Arun itu kena setiap bulan. Kadang rutin dia sekali, atau kadang-kadang pernah sampai setiap minggu. Gitu. dia pribadinya sangat disiplin, Bu, ya? Iya, disiplin sih kalau itu. Ya itu tadi, di samping seperti saya lah, orang luar juga tinggal di situ, tapi seperti anaknya sendiri. Malah kadang mempercayakan adik-adik itu bagaimana, ini adikmu tuh diurus tuh, artinya seperti keluarga sendiri. Jadi kami merasa ya anaknya. Contohnya kayak saya lah, sampai begitu selesai kuliah pun saya nggak dikasih pulang. Kau nggak usah pulang, nanti kau urus adik-adikmu di sini ya. Jadi sekarang pun kalau misalnya adik-adik itu ada apa-apa di rumah di Amaliun, walaupun saya di rumah lain, saya kadang mimpi seolah-olah bapak itu menegur saya. Itu lihat adik-adikmu, gitulah kira-kira. Karena saking dekatnya dengan bapak itu, seperti bapak kandung sendiri. Sosok Abdul Latif Rusti, dia adalah dosen Fakultas Usuluddin IAIN Sumatera Utara, non PNS, atau dulu disebut dengan dosen luar biasa. Dia dosen kami, dia mengajar beberapa mata kuliah, ilmu dakwah, ilmu public relation, ilmu publisistik, retorika. Itulah yang diajarkan sama kami. Dan beliau ini memang dosen yang sangat profesional, sehingga masa beliau yang bekerja di Departemen Penerangan membawa para alumni menjadi pegawai PNS di Departemen Penerangan. Banyak kali dua beliau. Ialah memperkenalkan alumni Sudin untuk menjadi PNS di Departemen Penerangan ketika itu. Saya melihat guru saya ini, saya sebut guru besar secara faktual. Keunggulan beliau yang saya lihat ada 5. Sebagai muridnya saya lihat 5 keunggulan dia. Pertama, dia disebut dengan akademisi tulen. Disebut begitu karena beliau punya literatur yang sangat akurat tentang ilmu yang dia sampaikan.
Yang kedua, dia mampu menyampaikan konten-konten keilmuan dalam mata kuliah dia yang sangat rasional dan akurat dan sepertinya memang dalam. Itu satu. Yang kedua, dia adalah cendekiawan universal. Saya sebut begitu karena ilmu dia itu luar biasa dalam berbagai hal dia dapat. Dia jadi penulis yang baik, dia menjadi retorik yang baik. Dia juga menyampaikan banyak tulisan-tulisan dia, ada jurnalnya, ada bukunya dan sebagainya. Maka saya sebutlah ia sebagai sosok cendekiawan universal. Yang ketiga, dia adalah mubalik tangguh. Kenapa saya sebut demikian? Karena dia luar biasa. Dakwahnya dari mana ke mana, dari Aceh ke Jawa. Jadi dia sudah masuk pada peringkat nasional. Dan cara berdakwahnya benar-benar menyenangkan. Ya, dan dia bisa berbahasa Arab, dia berbahasa Inggris, dan bahasanya cukup teratur, ya tidak emosional. Konten-konten yang disampaikan yang luar biasa luasnya. Yang keempat, saya sebut dia sebagai pimpinan umat. Dia pimpinan umat, bukan hanya menjadi pimpinan organisasi, tapi dia panutan orang, panutan umat Islam Sumatera Utara. Dari sudut pakaiannya saja luar biasa rapinya. Pakaiannya, cara langkahnya aja berbeda. Itulah mungkin disebut dengan sabiqul awalun beliau. Yang terakhir saya sebut dengan ahli manajer. Dia memanage organisasi luar biasa bagusnya. Maka dia sebagai rektor UMSU, pimpinan Muhammadiyah wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dia mampu membangun ini, berarti dia ahli manajemen. Akhlaknya sangat mulia. Dia tidak pernah mengajar kita dengan marah-marah. Itu kita dialaminya. Kemudian dari sudut bertemu dengan kita, dia menghormati tamu luar biasa. Kalau kita datang ke rumahnya, bagus kayak ini kan. Kemudian dari sudut bicara, sudut pakaian, dari sudut pergaulan berorganisasi. Satu ketika dia pernah di Isra Mi'raj di tempat kami di Oranggayu, di suatu tempat, oleh para protokol disuruh dia nyanyi. Kita minta para tukang bernyanyi, naik dia ke panggung. Saya heran juga apa yang dibuat oleh Pak Latif ketika disuruh naik panggung. Akhirnya dia ambilnya gitar. Bismillahirrahmanirrahim. Treng 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh bahwa dia apapun suruh orang dia lakukan walaupun hanya semampuan itu. Saya terakhir waktu itu saya bilang gini sama dia, terima kasih Pak Guruku Latif Rusdi yang telah memberikan berbagai ilmu kepada saya. Saya akan sampaikan lagi pesan Bapak ini kepada murid-muridku. Murid-muridku akan menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Akhirnya Pak Latif menjadi contoh guru yang baik dan teladan bagi umat Islam. Itu pesan saya dulu di apa itu.